Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.5 beta 2 yang akhirnya dirilis sama Apple, tepatnya dini hari tadi atau semalam ya. Kira-kira apa aja sih yang baru dan kapan nih rilis resminya iOS 17.5? Gak usah berlama-lama lagi, kita bahas aja langsung. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi merilis iOS 17.5 beta 2. Tapi tidak hanya iOS 17.5 beta 2 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.5 beta 2, watchOS 10.5 beta 2, tvOS 17.5 beta 2, HomePodOS 17.5 beta 2, macOS 14.5 beta 2, dan visionOS 1.2 beta 2. Ya, itu tadi adalah jajaran operating system Apple yang secara beta version dirilis sama Apple. Di sini gue disclaimer terlebih dahulu, ini masih beta version ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan, gua kok belum ke bagian iOS 17.5 ya bang? Ya karena ini masih tahap uji coba, masih beta version, belum final release ke user atau ke pengguna. Itu kenapa kalian belum kebagian seperti itu. Oke, kita akan start dari build number terlebih dahulu. Di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue yang sudah diinstal iOS 17.5 beta 2. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita ke general dan kita pilih about. Setelah itu kita pilih iOS version, maka akan muncul seperti ini. Dan ini adalah build number yang ada pada iOS 17.5 beta 2, di mana build number tersebut adanya 21F5058E. Itu adalah build number yang ada pada iOS 17.5 beta 2. Lalu juga di sini modem firmware-nya juga sudah diperbarui di 1.60.00. Oke, sekarang kita bahas size update-nya terlebih dahulu. Size update yang ada pada iOS 17.5 beta 2 di 565,4 MB. Ya, ini adalah size update kalau kalian sudah menggunakan beta 1. Di video sebelumnya udah gue bahas iOS 17.5 beta 1. Ketika kalian sudah menggunakan beta 1, lalu kalian update ke beta 2, tidak terlalu besar size-nya. Tapi kalau kalian install dari awal, pasti size-nya besar gitu. Ya, pertama-tama sebenarnya Apple cenderung kasih tahu untuk pengguna iPhone dengan iOS 17.5 nanti, karena kita tahu 17.4 situ fiturnya sudah ada untuk region Uni Eropa, dan di sini Apple untuk 17.5 beta 2 memberikan rekomendasi tidak hanya untuk usernya, tapi untuk pengembang si developernya juga. Jadi ya kira-kira gambarnya seperti ini ketika kalian ingin menginstal aplikasi di luar dari App Store. Nah, gue munculin gambarnya biar lebih jelas lagi di situ. Intinya ketika kalian menginstal aplikasi tersebut dari app website, maka kalian bisa langsung install dan tampilannya akan seperti itu gitu. Nah, kalau biasanya sih ini gue nggak tahu ya dalam bahasa pemrogramannya apa kalau di Apple, tapi kayaknya ini mirip-mirip zaman dulu gue pernah pelajarin PWA kalau nggak salah ya, Progressive Web Apps kalau nggak salah itu ya, gue lupa pokoknya, tapi kira-kira mirip kayak gitu. Dan ini kalian bisa lihat sendiri di gambar, Apple menjelaskan seperti itu. Dan tentunya untuk para pengembang juga dikasih tahu juga nih terkait request approval to distribute your app gitu-gitu ya. Intinya ya, Apple tuh mengizinkan untuk Uni Eropa, tapi lo harus ikutin nih regulasi yang gue buat gitu. Intinya sih seperti itu secara globalnya. Secara teknisnya ya detail nih seperti ini, banyak juga dokumentasi yang diberikan sama Apple gitu. Masih pembahasan terkait site loading atau bisa dikatakan install aplikasi di luar App Store. Di screen time sebenarnya ada tambahan yang sebenarnya itu menurut gue itu sudah mengidentifikasikan bahwasannya kita sudah bisa menginstal aplikasi di luar App Store, tapi hanya untuk region Uni Eropa. Jadi ketika kalian pergi ke settingan, lalu kalian pergi ke screen time di sini dan kalian pilih yang content and privacy restriction, lalu kalian pilih iTunes and App Store purchase, masukkan passcode screen time kalian. Nah, di sini kenapa nggak ada? Jadi gua kasih tau gambarnya di sini. Nah, kira-kira muncul kayak gitu. Di bawahnya tuh ada tertulis marketplace gitu-gitu ya, app marketplace ya. Intinya itu restriction atau diizinkan atau tidak. Kalian sebagai pengguna iPhone bisa setting juga allow atau dan allow gitu ya untuk install aplikasi di luar App Store. Intinya sih seperti itu. Tapi di iPhone gua nggak ada. Kenapa? Ya karena gue bukan region Uni Eropa seperti itu. Lanjut nih, masih pada bagian settingan. Kalau kita lihat di beta 1 pada bagian pembahasan baterai, kalian bisa lihat sendiri di situ. Di situ sebenarnya ada bug ya, dimana keterangan baterai itu aneh, tertulisnya aneh gitu ya, tulisannya tidak jelas. Tapi di sini sudah diperbaiki sama Apple terkait baterai health dan charging optimization kayak gitu. Jadi udah diperbaiki sama Apple nih dari beta 1 ke beta 2. Jadi di sini sudah jelas, tertulisnya udah aman lagi gitu ya. Lanjut pada aplikasi Notes. Sebenarnya kalau kalian sering banget menggunakan tags di Notes, itu tuh sebenarnya ada lebih detail aja sih di Notes untuk iOS 17.5 beta 2 ini. Tapi karena gue jarang menggunakan teks di aplikasi Notes, jadi kagak ada, harusnya muncul di bawahnya. Tapi ya karena gue jarang menggunakan teks. Tapi buat teman-teman yang menggunakan teks nantinya iOS 17.5 ketika kalian gunakan akan seperti pada di gambar tersebut kayak gitu ya. Lanjut, Apple juga menambahkan fitur Apple Pay untuk negara Ekuador, di mana sudah mendukung ya. Di Indonesia kita tahu sampai hari ini, detik ini belum mendukung untuk Apple Pay
Pay di negara kita, tapi di negara Ekuador atau bisa disebut Apple Pay for Ecuador sudah mendukung. Seperti itu. Oke, lanjut nih. Lagi-lagi ada fiturnya tapi kita nggak kebagian karena beda region. Di aplikasi News sebenarnya pada saat di fitur following ini ada pilihan puzzle leaderboard gitu. Tapi sayangnya fitur tersebut kita juga harus berlangganan Apple News Plus ini. Dan yang kedua tidak mendukung juga di negara kita gitu karena itu untuk region US gitu. Cuman intinya seperti itu fiturnya. Oke, lanjut pada aplikasi Books di sini. Sebenarnya Apple merapikan sih ya di sini di dekat foto profile kalian nantinya di S17.5, tapi nggak tahu sih karena belum final ya. Karena bisa jadi tidak hadir fiturnya. Karena seperti itu biasanya di beta ada pada saat udah RC atau mau final tiba-tiba nggak jadi hadir fiturnya. Tapi intinya di sini ada pilihan gini nih. Ini adalah reading goals ya. Sebenarnya kalau lu scroll ke paling bawah juga ada di sini reading goals, tapi di sini ada icon di mana menjelaskan ketika kalian tap dia langsung turun ke bawah gitu. Dan ya buat teman-teman yang sering baca buku secara digital di aplikasi Books, mungkin ini bisa jadi kepake buat teman-teman semua. Lanjut, kalau kalian perhatikan di sini di aplikasi Weather untuk S17.5 beta 2, menurut gue ini detail kecil tapi diperhatikan sama Apple. Secara font dan tulisan ini lebih resize ya, lebih kecil ukurannya gitu. Cuman itu aja sih. Jadi kalau kalian perhatikan nih di bagian sini nih, untuk widget Weather yang ini itu fontnya pada kecil-kecil semua gitu loh. Jadi kayak size-nya turun, size fontnya lebih kecil seperti itu. Dan terakhir aplikasi Apple Sport, sebenarnya ada tambahan fitur termasuk liga-liga yang belum hadir di Apple Sport sekarang hadir, tapi gue nggak bisa mendemonstrasikan, cuman gue bisa kasih tahu gambarnya aja. Kira-kira Apple memang menambahkan beberapa liga-liga lah intinya di aplikasi Apple Sport. Kenapa gue nggak bisa mendemokan ya karena lagi-lagi masalah regional kayak gitu. Itu kan tadi fitur-fiturnya. Sekarang kita bahas performance-nya. Tapi gue ingetin nih sebelum gue bahas performance serta baterai, S17.5 beta 2 ini masih beta version. Jadi gue selalu ingetin buat teman-teman jangan digunakan di iPhone yang menjadi iPhone utama kalian. Pertama, yang kedua, jangan ekspektasi tinggi atas beta version karena selalu ada bug, selalu tidak stabil, banyak kelemahan. Dan namanya juga beta version, masih tahap uji coba. Tapi overall sejauh ini untuk performance sih baik-baik aja. Cuman memang gue nggak pernah expect bagus gitu ya secara performance atau baterai di beta version tuh gue nggak pernah expect. Jadi ya udah, mau dia ada bug, mau dia crash, mau apapun itu, ya gue biarin aja. Yang penting pada saat versi resminya dirilis baik-baik aja gitu. Cuma rasanya nggak afdol nih kalau misalkan gua nggak benchmark sekalian. Ya kita benchmark aja di sini. Kalian bisa lihat iPhone 15 Pro S17.5, Apple A17 Pro, chipsetnya dengan memori 7,47 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Ya kita tunggu dulu proses benchmarknya. Ya udah selesai nih benchmarknya. Untuk single score di 2961 dan multicore-nya di 7333. Itu adalah benchmark sih ya. Menurut gue itu cuma angka aja. Yang penting saat kita gunakan sejauh ini untuk performance S17.5 beta 2 ini baik-baik aja sih. Seperti tadi udah gue katakan, gue sih nggak berekspek tinggi di beta version tuh, memang seperti itu keadaannya dan tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam keseharian kalian seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ke baterai. Sama, untuk baterai juga gue sebenarnya nggak expect tinggi, tapi overall sejauh ini baik-baik aja. Untuk penggunaan daily normal aja ya baik-baik aja, tapi nggak tahu pada saat nanti versi rilisnya gimana karena ini masih beta 2 ya, masih ada beta 3 dan RC version. Itu pun kalau beta 4 nggak ada. Kalau ada ya berarti beta 3, beta 4 baru RC version dan baru final gitu. Jadi kalau kita cek ke bagian baterai di sini juga ya overall baik-baik aja, dan baterai health gue juga masih di 97% dan aman-aman aja gitu. Memang ini sudah jarang digunakan secara normal banget ya. Dia daily aja sosial media, WhatsApp buat chattingan aja, nggak terlalu yang jadi kerjaan yang berat karena sudah tahu beta version seperti itu gitu. Lalu kapan rilisnya nih S17.5 ini? Ya kalau kita lihat bagannya ini masih beta 2. Harusnya setelah ini beta 3. Kalau tidak adanya beta 4 berarti langsung RC version dari beta 3. Tapi kalau hadirnya beta 4 berarti beta 2 saat ini, beta 3, lalu beta 4, baru RC version dan baru finalnya gitu. Jadi masih lumayan jauh tahapannya. Tapi gue percaya biasanya tuh kayak gini-gini tuh cuman sampai beta 3 aja. Setelah itu RC version dan final release-nya. Jadi tinggal 3 tahapan lagi, beta 3, RC version dan final release gitu. Kapannya masih nggak tahu ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat tanggal, berarti 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan beta 3 bisa jadi, atau 2 minggu ke depan di bulan Mei pertama, minggu pertama nih di sini mungkin beta 3-nya. Habis itu kalau memang tidak ada beta 4 langsung RC version bisa di sini. Pokoknya patokannya di RC version. Kalau udah dirilis RC version, biasanya 1 minggu setelahnya akan dirilis final resminya atau iOS 17.5 secara resmi gitu. Paham ya buat teman-teman semua? Jadi itu adalah isi dari S17.5 beta 2 buat teman-teman pengguna beta. Ya udah, menurut gue sih nggak ada yang terlalu signifikan karena kebanyakan untuk region yang bukan Indonesia seperti itu. Tapi intinya udah gue sampaikan
menyampaikan apa aja yang baru di iOS 17.5 beta 2 ini dan kapan rilisnya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.